Berarti kan ada tiga. Pertama kewajiban, kedua kesehatan, ketiga lebih spesifik apa itu untuk orang-orang di luar sana membantu atau apa itu, sister? Dia aja nggak apa. Yang ketiga, Bang, biar bisa kita juga merasakan kesusahan-kesusahan saudara-saudara kita yang di luar sana, yang mungkin tidak seperti kita bisa menikmati 3 kali dalam 1 hari makan, tetapi mereka cuma 1 kali 1 hari makan, bahkan mungkin dalam 1 hari itu belum tentu mereka bisa makan. Terus manfaat dari berpuasa itu untuk menguji seberapa besar keimanan kita melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu seperti apa? Seperti amarah kita. Bukan hanya menahan haus lapar saja, bagaimana kita menahan hawa nafsu kita dalam emosi kita, amarah kita, nafsu yang lain kita. Seperti itu, supaya semakin takwa, semakin apa ya? Semakin takwa lah kita kepada Allah, begitu loh. Ya, pertama saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Pertama Jangan kau ulangi lagi, kau tanggapin aja lah, biar jangan terlalu banyak belit-belit. Saya ulangi capek kali kau mau mengulangi terus. Giliran kau puasa apa enggak? Ulangi ya, saya ulangi ya. Apa mau ku ulangi lagi, udah capek pun. Mai Chili. Halo. Mau netar kita baca, Bang. Assalamualaikum. Depa baca, Bang. Naka. Oh ya, siap. Nyimak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Barok Waalaikumsalam. dan Ada yang teman-teman mau lain. sampaikan? Sekedar bergabung dan kenalan, saya Daniel dari Lombok, NTB. Senang saya masuk Komal ini, hiburan dan sekaligus pemupuk iman kita. Terima kasih Bang Farod. Oh, Hiburan segar dari teman-teman Pak Anies di Komal ini. Ya, ini diminta iklan. Bang Naga iklan dulu ya. Siap. Khusus saudaraku yang di bawah, tolong di tap-tap layar ya, ya. Dikatakan juga sebagai dokter sebagai tabib ya kan, karena dia mampu untuk menyembuhkan. Dia dikatakan sebagai imam karena dia menjadi teladan, karena dia memberikan pengajaran-pengajaran. Dia juga dikatakan sebagai guru karena dia memberikan nasihat dan pengajaran. Jadi ya, itu hanya kalau Rasul cuman Paulus ya. Kalau Rasul cuma Paulus ya. Yesus juga dikatakan enggak, orang-orang yang melihatnya Yesus juga dikatakan dia nabi. Dia dibilang domba juga, domba, hewan. Domba. Itu juga istilah. Yesus dikatakan gembala. Tapi apakah dia gembala domba? Kan enggak. Itu kan istilah. Istilah sebagai domba itu hewan seseorang bukan? yang menggembalakan umat-umatnya. Domba hewan bukan domba. Domba hewan bukan. Ya domba hewan. Tapi istilah yang dipakai kenapa dari Tuhan diumpamakan domba? Kok jijik banget gitu? di mana ada tertulis? Di mana ada tertulis? Di mana ada tertulis Tuhan diumpamakan domba? Coba di mana? Tunggu di mana? Yohanes 1, Iya, ayatnya 29. tunjukkan pasal mana Tuhan diibaratkan dengan domba, coba. Yohanes 1:29 baca. Yohanes 1:29 ya.
Rasis ini oten-oten ini sama Tuhannya, heran aku. Udah dibilang terkutuk, bilang binatang lagi. Itu kalian itu jangan rasis lah sama Tuhan, kasihan Tuhan itu. Tapi mereka itu nggak pernah menyebut Yesus itu rasul, karena rasul itu cuman punya murid-murid. Iya. Itu poinnya. Itu dikatakan di situ anak domba Allah ya, anak domba Allah. Hewan Jadi bukan? Lah, itu kan istilah, itu kan istilah. Hewan Bang Dewa. Tidak. Kamu baca baik. Itu tidak ada merujuk kepada hewan, tetapi istilah yang digunakan anak domba Allah. Domba tidak merujuk kepada hewan. Bukan itu Jadi domba yang domba dimaksud itu itu bukan hewan, karena ya? Yesus dikorbankan. Domba Yesus bukan dikorbankan untuk penghapusan dosa manusia, makanya Iya, dikatakan domba dia itu anak hewan domba Allah. bukan? Hewan atau bukan? Itu istilah Iya, yang saya dipakai tanya, dari nama hewan atau Itu bukan? istilah Hewan. yang dipakai dari nama hewan. Iya, Kenapa? Karena tradisi dalam Keyahudian untuk Kira-kira nih ya, penghapusan dosa, kira-kira ya, untuk istilah yang ada di bawah. untuk Sependek persembahan ilmu kepada pengetahuan Allah kita itu sebagai umat digunakanlah. Muslim, yang namanya Tuhan itu kan dimuliakan ya. Tuhan itu dimuliakan, Kan kamu saja yang framing, disujud, kamu yang framing. diagungkan. Tapi ada satu ajaran, Kamu Tuhan bertanya, itu kita dihinakan jelaskan, tapi kamu menolak. Tuhan dihinakan, diumpamakan sama binatang. Baru ini Kang Dito, gue bener ajaran kayak gini. Akal sehat mana coba yang dari mana? warahmatullahi wabarakatuh. Kamu framing itu. Waalaikumsalam. Kamu bertanya dijelaskan. Loh, Tapi kita kan kamu- yang namanya diskusi itu ada kesimpulan. Kira-kira menurut ente nih, pantas tidak Tuhan diumpamakan sama hewan? Pantas nggak? Itu istilah. Jadi kamu jangan framing. Itu istilah. Iya. Yang saya tanyakan di sini, pantas tidak Tuhan itu diumpamakan dengan hewan? Pantas tidak? Ya, itu kan ungkapan, bukan mengatakan dia hewan. Itu kan ungkapan Saya aja istilah. tanya sekali Itu lagi, istilah, kan? pantas tidak Tuhan itu diumpamakan sama binatang? Dan Pantas itu tidak? sah-sah saja bagi kami. Oh, Tetapi sah-sah bukan saja. dia dikatakan hewan, bukan dia dikatakan sebagai anak domba itu istilah anak domba. Artinya dia dipersembahkan sebagai penghapusan dosa. Aduh, jadi persembahan lagi. Kau pikir itu ayam di atas kaki dipersembahkan? Ya terserahmu. Kamu sudah bertanya. Sekarang saya bertanya terkait dengan Belum puasa beres, tadi. belum beres. Yang namanya diskusi itu kan harus ada kesimpulannya. Udah yang Coba tadi Iwan saja saya Pila bertanya ya, pertama sebentar. belum beres. Tapi saya sebentar, mendahului pertanyaan Anda untuk saya jawab. Bentar ya. Ya, kita tahu ya, sebagai manusia yang berakal itu tidak mungkin yang namanya Tuhan itu dihinakan. Itu hal yang tidak mungkin. Diumpamakan dengan hewan, itu hal yang tidak mungkin. Bahkan sampai hari ini pun satu-satunya agama yang menghinakan Tuhannya itu cuma Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Lihat, tengok setiap hari Minggu. Tuhannya dipajang, Tuhannya tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, itu dilecehkan. Sudah mah digambarkan domba, dilecehkan pula dia. Sampai-sampai kolornya Oke, kelihatan gantian jawab ya. kemana-mana, diperlihatkan Oke. oleh para jemaat. Iya, Ini kan Bos. Kok Itu- yang itu namanya kan- Tuhan, sebentar Bos, sebentar. Kok yang namanya Tuhan itu dihinakan seperti itu? Kita aja ya, kalau misalkan kita punya orang tua, pantas tidak orang tua kita fotonya dipajang di ruang tamu, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana? Pantas tidak? Bang Sebagai Dewa orang yang berakal, diledekin lagi dengan joget-jogetnya. betul. Oke, sudah bisa dijawab. Dilecehkan. Nah, saya Sudah bisa tanya dijawab, sekarang ke Pak? Palas. Kira-kira Palas punya orang tua Palas sudah meninggal. Terus fotonya dipajang di ruang tamu, tidak pakai baju, tidak pakai celana. Kira-kira pantas tidak? Oke, saya jawab ya. Silakan. Iya. Jadi masalah pantas tidak pantas itu kan tergantung kepada kamu memahaminya seperti apa. Jadi orang Kristen, dengar dulu. Kamu dari tadi bicara saya dengar kok. Dengar dulu dong. Kalau orang Kristen dengan menggunakan kata anak domba, kita tahu maknanya itu apa. Maknanya itu sebagai anak Allah yang dipersembahkan, yang Enggak dikurbankan. lah, sebagai binatang. Anak domba itu sebagai binatang, Pak. Benar, Bang. Itu menurut pemahamanmu itu sah-sah saja.
Tetapi bagi kami itu pemahamannya itu karena itu ada penjelasannya bagaimana dia dikurbankan, dipersembahkan oleh Allah untuk sebagai misi penghapusan dosa supaya manusia diselamatkan. Kemudian terkait tadi seperti yang patung tadi Anda bilang, telanjang digantungkan. Kan memang seperti itu kondisinya dia ketika menghapus dosa manusia. Dia disalibkan. Memang dia nggak pakai baju, tapi apakah dia tunggu? Tapi Pantas apakah dia tidak? menelanjangkan Yang saya dirinya tanyakan, sendiri? pantas atau tidak diperlakukan seperti itu? Kami kan memakna, ya bagi kami pantas saja, sama sepertimu Bang. Pantas. Perempuan, dengar dulu Bang. Orang tua ente diperlakukan seperti itu, pantas tidak kira-kira? Ya sesuai dengan pemahamannya Marah atau apa? tidak? Enggak, ya pantas. Ya sesuai dengan pemahaman apa? Nilainya Orang tua positif enggak? diperlakukan seperti itu pantas. Orang Ya tua. udah besok aku ke Diperlakukan apa rumahmu Bang dulu? Las Medan. Diperlakukan apa dulu? Masa Woi, Anda mau besok sama aku ke rumahmu ya. Mau Aku diperlakukan gituin apa? ya. Enggak, tunggu dulu. Diperlakukan apa dulu? Orang Silakan dibilang, jawab. Mau diperlakukan seperti apa kalau dulu? Oten itu sampai ban mobil aja kalau memang masih bisa dimakan dia makan itu. Jadi semua pantas gitu. Daun-daunan pun daun pintu dia makan, benar. Itu kamu namanya Terlalu kejam ini apa Palas ini Tuhan pantas katanya digituin Bang Dewa. Kejam banget. Saya Ya, bukan jadi- framing. karena kami kan punya pemahaman tersendiri. Apa arti daripada gambar yang dia disalibkan dengan keadaan yang setengah telanjang itu? Kami kan punya pemaknaan sendiri. Kami nggak melihat dia telanjang ya kan kamu yang memandang itu telanjang. Tapi Di kami dalam tidak Bible-mu melihat. sendiri itu membantah tentang penyalipan. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Kemudian ada di ayat lain yang mengatakan orang fasik menjadi penyembahan untuk orang benar. Apa kamu wajar kamu bilang Yesus itu orang Oke, fasik? dengar, Terkutuk. terkutuklah orang yang di kayu salib. Itu menyatakan nubuatan yang ada di Mazmur yang telah dituliskan oleh Daud. Mazmur berapa nubuatannya? Coba baca Mazmur berapa nubuatannya. Ya, sampai karena sudah ada dia akan bilang suara nubuat. nanti kan. Orang yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya, dia akan mengatakan itu dan tradisi. Dengar Bang, ini tradisi. Dengar ya, itu tradisi orang Mana Yahudi. di ayat mana di Semua Mazmur orang, nubuatannya? kamu ini nggak bisa diskusi. Dengar Nubuatannya di ayat dulu. mana? Kamu kalau bicara kan saya dengar. Loh, saya tanya loh, di Mazmur di nubuatannya di mana? Bang Zul Tunjukin dia datanya. nggak tahu kalau abang ini pastor dulu. Seorang Ini pastor TikTok saya ini. Sudah- Kamu bukan mau diskusi, kamu memang mau Dipatikan menyesatkan ini. kamu. Lah, Kamu kalau mau diskusi Speaker ini mualaf dari pastor, dia dari Katolik. Kang Dito dari Katolik. Bang Dewa dari lain. dengar. Tidak ayatnya ada mana? satupun ayat yang tertulis. Kamu mau tadinya seperti apa? Bukan Katanya berarti kamu nubuatan. orang yang dipilih. Katanya nubuatan. Kalau nubuatan itu ada ayatnya, bukan cuma nubuatan cuma katanya. Ya memang ada Mana ayatnya. nubuatan? Ada Ya, tidak dulu ada itu Bang. La ilaha Bang Dewa, illallah. Bang Zur. Katanya. Loh, Katanya. kamu mau mempersilakan saya bicara enggak? Dalil Itu- pakai Saya kan sudah nyanyi sampaikan tadi katanya. dari kitab Mazmur. Gini. Saya kan sudah maksud sampaikan tadi dia, dari kitab Mazmur, tapi yang kamu di kan protes Mazmur terus. itu, berarti yang di Mazmur itu, yang maksudnya dia itu, dengan kepalamu sendiri engkau melihat dia yang mati tergantung dan menyerupai engkau. Itu mungkin maksudnya ayatnya yang nubuatan. Iya Bang Dewa ya? Betul. Nah, itu kan ayatnya masih panjang lagi. Sampai dengan perkataan daripada terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Saudara-saudara, ternyata Yesus jadi penonton waktu penyalipan. Terus siapa yang disalib di situ? Apa sih maksud Anda? Sekarang gantian, Situ saya Yesus bertanya. jadi penonton. Saya sudah tanya. Dia melihat dari jarak sudah jauh. Ini orang nggak paham Bible. Saya sudah jawab, Bang. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Sekarang- Coba. Baca satu skop. Baca. Coba Sekarang tunjukkan. kita lanjut Tunjukkan dulu. dulu Kita dalilnya nubuatan. Tunjukkan dulu. Dibilang mana Tunjukkan nubuatannya, dibilang Mazmur. Bersyukur saya sudah lupa itu ayat Mazmur. Oke, itu. saya baca ya. Kamu Saya ingetin. baca ayat-ayatnya. Tapi setelah itu, kamu mau terima atau tidak? Saya lanjut pada pertanyaan saya tadi ya. Pertanyaan inti saya kan belum saya sampaikan. Saya jawab ya, nubuatan itu ya. Mana nubuatannya? Oke. Abang di situ pegang Alkitab atau saya langsung nanti membacakan semua? Ya bacain aja itu Bible-mu. Ngapain saya yang mau baca?
Oke, kalau begitu saya ambil Alkitab ya. Tapi jangan dipotong ya, supaya jangan nampak kamu kejang-kejang. Ya Jangan udah dipotong. baca aja, mau baca aja cuman satu ayat itu kamu udah sampai ke Monas sana ngomongnya. Enggak, saya baca. Ini kesesuaian antara nubuatan dengan apa yang tertulis di Perjanjian Baru. Enggak, saya Artinya, minta ayat yang tadi yang kau bilang itu penggenapan nubuatan yang di Mazmur, mana ayatnya di Mazmur? oh yang tadi. Iya. Harus ada, kalau kamu bilang itu nubuatan penggenapan ya mana ayatnya? Di Mazmur itu banyak nubuatannya tentang kematian Yang Yesus. mana? Oke, ini saya baca ya nih. Mazmur dengar. Ini nubuatan tentang kematiannya ya. Tapi terkait dengan terkutuklah orang yang mati di kayu salib itu nanti lagi ya. Ini nubuatan tentang kematiannya. Itu kan yang tadi yang kau bantah itu kan, jadi mana yang kau bilang nubuatan yang itunya mana? Itu adalah penggenapan sesuai dengan nubuatan yang ada di Mazmur. Oke, mana? Gitu aja kan ayatnya. Kamu mau minta nubuatan yang di Mazmur atau terkait dengan perkataan yang terkutuk itu tadi? Saya kan sudah Iya, jawab kan- tadi. kan itu Terkait tadi dengan yang- kata terkutuk itu, dengar. Tentang kematian Yesus di kayu salib sehingga dia dikatakan terkutuk. Nubuatan kematiannya di kayu salib itu ada di Mazmur. Sedangkan Nah, mana? terkait dengan kata terkutuk itu, saya kan tadi sudah sampaikan bahwa itu adalah pengajaran ataupun juga suatu Iya, mana suatu nubuatannya pemahaman di dalam orang Mazmur, Yahudi. Oten? Semua orang Betul. yang mati Orang tanya kok ini udah benar ini. Ini kayak kalau hari Minggu, benar kata Kang Dewa, kenapa mereka itu menghinakan Tuhan mereka? Setiap hari Minggu, inilah tubuh Kristus yang dikurbankan bagimu. Makanlah ini agar biar kamu diimani. Nah itu masa tubuh Kristus dimakan? Geger. dan lebih bodohnya kamu sudah tahu tubuh Kristus gak mungkin dimakan. Kristus pun juga, Yesus pun sekarang sudah tidak ada Bro, bersama-sama dengan kamu. Bro, Itu kan gini. istilah. Coba di mute dulu dia ini Knalpot Racing ini. Nih bro, saya ingatin lu ya, setiap hari Minggu di dalam gereja itu ya, di dalam gereja itu, kalau di Katolik itu dia ada namanya Ekaristi, ya, Ekaristi. Itu tubuh dan darah Kristus yang katanya ya, yang katanya selalu diangkat itu setiap kali konsekrasi kalau nggak salah, konsekrasi namanya. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu, inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Sekarang yang saya tanya, wajar nggak kamu udah telanjangin dia di dalam gereja, kemudian tubuhnya pun kau potong-potong? Ini maksudnya apa? Kanibalisme atau apa? Oke, saya jawab ya. Iya. Jadi Ekaristi, perjamuan kudus kalau di Protestan itu kan untuk mengenang hari perjamuan kudus, dan Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Perjanjian Baru, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Jadi perjamuan kudus itu jadi itu Mengenang. dilakukan, iya memang itu untuk Ya, kalau mengenang berarti itu detik-detik kau itu sebelum berbicara kematian lagu. daripada Yesus Kristus. Dengar dulu lah, Berarti kamu motong-motong. Berarti kalau mengenang itu kau berbicara tentang judul lagu Samson, Kenanglah Aku. Nah, Tetapi itu lagunya. ada nilai rohaninya. Yesus mengatakan lakukanlah ini untuk mengingat aku ataupun untuk mengenang peristiwa itu. Tetapi ada nilai rohaninya. Setiap orang yang percaya, dia harus menerima, menyatu di dalam Kristus. Itulah melalui simbol. Jadi roti yang Kalau nggak salah dipecah-pecahkan kalimatnya itu seperti ini, kan bro. hanya simbol sebagai tubuh Kristus. Begitu juga dengan anggur, itu simbol sebagai darah Kristus. Kita mengimani itu. Gini, setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Berarti keimanan kalian itu cuma dari roti dan piala dan piala besi itu. Gitu. Berarti dasarnya bukan dari mana-mana, dari roti dengan piala itu berarti. Itu salah satunya. Dasar keimanan kita kepada Yesus itu banyak hal. Itu salah satunya.
Oh, berarti dia akui Kang Dito. Lanjut Kang Dito, gas. Dia sudah akui ini, sudah di arah situ Kang Dito. Gas Kang Ya Dito. memang seperti itu. Jadi jangan kamu bilang kita makan. Itu kan simbol. Roti itu kita simbolkan dan kita imani sebagai tubuh Kristus. Kita menerima, tapi bukan berarti kita makan daging Kristus. Makanya kalau AQ masih di bawah rata-rata, nggak usah. Ya, jangan justru framing. bukan IQ yang digunakan. Abang kalau memang mengasihi Yesus, mengasihi dan mengikuti seseorang yang dimuliakan itu, Anda Iya. ibaratkan sebagai roti kemudian dipotong-potong seperti dagingnya. Ini ungkapan kan gitu bahwa pengorbanan itu letaknya memang harus dipaksakan untuk tetap dikorbankan. Bahkan tanda salib itu kan mengenang bahwa bagaimana Tuhan yang menderita. Bagaimana logika Anda mengatakan Tuhan itu yang maha, ternyata dia menderita. Bagaimana? Iya, bagaimana ini? Maksudnya apa Bagaimana? sih? Maksudnya apa ya? Maksudnya narasi abang arahnya kemana? Apa yang mau Arah narasi saya, apakah kita sebagai human being ya, sebagai manusia yang memiliki akal dan logika, Tuhan itu katakanlah maha segalanya, pencipta langit dan bumi, dia harus menderita, dan penderitaannya itu dikenang, ibaratnya penderitaan yang dia rasakan ini dijadikan simbol. Jadi untuk dilecehkan atau untuk digembirakan. Gitu loh, Bang. Oke, jadi begini Bang, perjamuan kudus itu memakan roti dan juga anggur yang sebagai simbol tubuh dan darah Kristus itu bukan apa ya? Bukan berarti kita mau bagi-bagi tubuh dan darah Kristus kemudian kita makan kemudian kita kenyang untuk menyenangkan diri kita, bukan seperti itu. Tetapi itu Tapi maknanya diibaratkan seperti itu enggak? Diibaratkan seperti itu enggak? Maknanya seperti ini Bang, dalam keimanan Kristen yang saya pahami, dan itu ya saya yakin itu sebuah kebenaran pemahaman saya tuh. Jadi ketika saya memakan roti, kemudian ketika saya meminum anggur yang merupakan roti tubuh dan kemudian anggur itu adalah darah Kristus, itu artinya saya menerima Yesus masuk ke dalam tubuh saya, menyatu di dalam diri saya. Sehingga ketika saya menerimanya, bukan hanya tubuh dan darahnya, tetapi semua pengajarannya. Ya, itu namanya pengajaran apa Bang yang seperti itu kalau bukan kanibalisme sama itu kan dalam pemahaman, bukan sama kanibalisme. ajaran vampir gitu kan. Bukan. Sekarang yang minum darah siapa Bang? Coba, yang minum darah siapa? Pengetahuan Anda sebagai orang yang akademis, kita nggak minum meskipun darahnya. itu dimasukkan dalam mitologi Venesia atau Valencia, ada sosok yang meminum darah itu siapa Bang? Kita tidak, sekali lagi, kita tidak meminum darahnya, tetapi Nah, Abang tadi mengibaratkan minum darah dan menerimanya, gimana sih? itu kan simbolnya kan supaya menyatu di dalam diri kita, sehingga Kristus ada di dalam diri kita. Itu kan hanya simbol bagaimana kita mengartikan supaya Kristus menyatu di dalam diri kita dan berkuasa di dalam diri kita, seperti itu. Iya, minum anggur itu seperti minum apa Bang? Kita hidup di dalam penderitaannya. Minum anggur itu seperti apa tadi Bang? Seperti minum apa namanya? Kenapa? Anda minum anggur itu seperti minum apa tadi? Ya itu kan disimbolkan sebagai darah Kristus. Iya, tinggal jawab. Darah apa air putih? Darah itu kan simbol kehidupan kan? Oke, Artinya nyawa darah simbol daripada Kristus itu ada di. Oke, darah sebagai simbol kehidupan. Vampir Makhluk. memang. Kamu itu kan Hampir kalau nggak minum dijelaskan. darah gimana ini? Tapi kamu gunakan pemahamanmu sendiri. Harusnya Bukan kalau kamu mau pemahaman saya menentang sendiri, in general Lah itu iya, akan ditolak harusnya oleh- kalau kamu mau itu akan ditolak oleh yang namanya manusia berakal. bukan Masa mau berakal, menyamakan kamu diri harus dengan vampir tentang minum darah? ketidaksesuaiannya dengan ayat Alkitab yang lain. Harusnya seperti itu. Jangan-jangan Sumanto makan daging baca itu juga. Gimana tuh?
Wah, nggak bener nih. Sudah, saya sudah jawab. Sekarang Tapi poinnya bertanya, begini, terkait teman-teman masih Dewan dengan Pers puasa tadi, semuanya. Bang. Ada satu sekte di dalam kekristenan memang benar-benar minum darah. Terkait dengan puasa tadi. Itu namanya denominasinya satanik. Itu memang minum darah. Itu nggak bisa itu memang benar nggak bisa ditutup-tutupi. Jadi denominasi itu ada yang benar-benar minum darah. Itu yang memang mengakui dan ajarannya ajaran sesuai Bible. Kalau yang Kristen Bang Las Medan Kris ini kan dia pura-pura gitu loh. Maunya dia pura-pura gitu teman-teman. Jadi dia minum. Kamu gak usah beropini. Kamu minum anggur gitu kan. Minumnya minum anggur. Tapi nggak bisa seperti itu. Diibaratkan minum darah. Padahal darah itu minumannya vampir. Kalau darah disimbolkan itu kehidupan, ya berarti vampir bener. Vampir tanpa darah ya matilah. Iya. Itu apa? Itu toko roti ceria itu yang di apa? Udah kabur dia. Roti ceria yang ada di Siwalan Kerto itu masih ada orang. Oh ya. roti ceria kan itu roti kan? Ya berarti itu tubuh Kristus dijualan di situ. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku di tempatku udah masuk zuhur. Izin dulu. Tapi poinnya teman-teman. Siapa tuh? Ini tapi pakai peci. Official. Dia Abang ini Kristen apa Kristen dia. Si Jeb. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ya, Pak Dokter di sini mau diskusi apa mau belajar Islam, Bang? Pak Dokter. Ya, biasa diskusi kan di sini. Oke, diskusi. Pak Dokter memeluk agama Kristen mulai dari lahir atau dari sebelum lahir atau dari dulu memang sudah memeluk agama Kristen, Bang? Iya, dari keturunan saya Kristen. Oke, dari keturunan. Setelah Anda mempunyai akal, mengetahui bahkan sampai sudah jadi dokter, memahami Bible itu sesuai dengan kontekstual atau sesuai perkataan Pak Pendeta di dalam gereja? Iya, berbicara tentang keimanan Kristen itu ya berbicara tentang iman. Ya di mana ya arti iman itu tidak perlu melihat tetapi mempercayakan apa yang sudah dikatakan oleh para rasul, yang disaksikan oleh langsung oleh para rasul. Oke, pemahaman iman itu ada di Yakobus pasal 2 nomor 17, Bang. Correct me if I wrong. Wah, itu bahasa apa itu? Jadi Yakobus pasal 2 nomor 17. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Betul ya, Bang ya? Jadi nggak boleh cuma imani saja. Iya, harus melakukan perintah seperti ya, melakukan dengan perbuatan gitu ya, melakukan dengan perbuatan. Iya. Oke. Iya, harus sembari dilakukan. Mana Bang Dewa ini? Tak suruh mindahin gunung loh tadi itu. Karena nggak ada Bang Dewa. Gini, hal iman tanpa perbuatan hakikatnya mati atau maut. Yang berkuasa atas maut siapa menurut iman Pak Dokter? Yang berkuasa atas maut itu manusia. Iblis kan itu pembohong. Ada dalilnya enggak? Ya, iblis kan pembohong kan, ada ayatnya di Alkitab. Apa di Al-Quran gak ada kalau iblis itu pembohong? Ya, iblis itu menyesatkan. Tapi sesuai petunjuk di Bible, yang berkuasa atas maut siapa, Bang? Ya, manusia yang memiliki kehendak bebas untuk kamu memilih mengikuti iblis atau mengikuti Allah kan? Bukan. Gak tahu kalau di iman kalian gimana? Gak ada kehendak kalau bebas. Di iman kami, iblis itu musuh nyata bagi kita dan iblis itu terkutuk. Kita nggak boleh mengikuti perkataan iblis.
Oke. Kembali kehendak lagi bebas gini, juga, Bang. tapi manusia itu. Ya memiliki free will, iya. Oh iya, sama Iya, sama free will. berarti ya. Oke. Terus gini Pak Dokter, iman tanpa perbuatan hakikatnya maut. Yang berkuasa atas maut itu menurut Bible, ini koreksi lagi kalau saya salah. Itu di Ibrani 2 nomor 14. Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Betul ya? Sebentar ya, lagi buka. Iya. Kok jadi kayak kerasa kita yang lagi puasa ini makin hafalannya makin tajam gitu ya. Kristologinya maksudnya. Wih, mantep. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya kan, iblis yang berkuasa atas maut. Itu kematian siapa yang dimaksud? Kematian kemanusiaan Yesus. Oh, langsung Yesus ya Pak Dokter ya. Berarti Yesus mati itu dia menghadap ke iblis gitu ya. Kalau dilihat dari konteks itu Pak Ya, Dokter ya. karena mati itu adalah natur dosa, mati itu adalah maut kan. Oh. Berarti betul Coba, ini makanya di konteks iman itu. Kristen itu, iya, karena di iman Kristen itu Allah tidak menciptakan manusia untuk mati. Yang membuat mati itu karena dosanya, natur dosa itu. Karena pada mulanya Adam dan Hawa itu diciptakan hidup kekal, hidup abadi. Tapi karena mereka melakukan dosa, ya Allah awalnya kan memerintah, jangan engkau makan buah itu, nanti engkau akan mati. Nah, jadilah manusia mati. Saya Pak Dokter ini Rek, ini awal dewe lagi puasa gitu loh. Ya ini kan gambarnya dia Pak Dokter lagi di rumah sakit. Apa yang salah gitu loh, nggak apa-apa lah ya. Itu. Tapi gini Pak Dokter, itu terkait dengan doktrin dosa waris. Ini lompat kita. Saya maunya gini loh. Ini kan kalau memang di Ibrani 2 nomor 14 itu ternyata Yesus mati menghadap ke iblis. Kenapa dia nggak menghadap ke Bapa, Pak Dokter? Ternyata dia ketemu sama iblis, perang sama iblis gitu kan? Bukan, maksudnya itu Yesus itu dijadikan kutuk dosa. Karena kan yang harus menggantikan, yang nggak ada yang sanggup menjadi kutuk dosa, karena semua manusia kan berdosa. Jadi yang tidak berdosalah menjadi kurbannya, gitu loh. Oh, jadi jadi Pak Dokter dan teman-teman Kristen itu ya ditebus dosanya oleh Yesus karena diserahkan kepada iblis begitu. Maksudnya nebusnya itu nebus ke iblis. Ya, dia nebusnya itu nebus ke iblis apa nebus ke siapa sih? Menebus dosa, natur dosa. Kalau Iya, iblis kan, kalau iblis kan emang sudah ada semenjak ada mereka di surga membantah melawan Tuhan kan? Nggak tahu saya. Tapi poin ini loh Pak. Jadi Yesus mati menebus dosa kalian, melakukan penebusan dosa kalian. Dia menghadapnya kenapa harus ke iblis gitu loh? Menghadap itu maksudnya gimana ya Pak? Nggak paham saya. Ya itu tadi Ibrani tadi tuh. Oleh kematiannya ia memusnahkan dia kan gitu ya. Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bener gak sih? Ya kan berarti memang artinya artinya Yesus dijadikan dosa untuk penebusan dari ulah manusia itu sendiri. Iya betul, berarti dia diserahkan kepada iblis alam maut, betul ya? Tetapi dia bangkit lagi kan? Iya itu endingnya, enggak ini prosesnya. Proses penebusannya ternyata kan melawan iblis gitu loh. Kan ketemu iblis jadi nggak ketemu Bapa, nggak ketemu Bapaknya.
Jadi memang penumbalan ya Pak ya. Kalau penumbalan kan itu memang menghadap apa namanya itu kan negatif. Kalau ini bukan karya karunia. Iya, kan cuma beda bahasa aja. Beda bahasa. Kalau tumbal mungkin terlalu Kalau ekstrim. penumbalan kan kepada setan kan penumbalan tuh. Nah tadi iblis itu setan atau bukan? Iblis, tetapi mengharapkan sesuatu dari iblis kan? Kalau tumbal itu. Nah iya, kan tadi dia. Nah kalau Allah itu pekerjaan dari Allah itu sendiri untuk manusia, bukan untuk Allah itu sendiri, bukan. Ya udah, aku tak sholat dulu daripada aku dosa. Makanya dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Makanya Yohanes 3 ayat 16 karena karunia Allah itu mengaruniakan anak. Lanjut, silakan. Nanti asisten dokter dulu ini yang mau berhadapan dengan dokter. Nanti dokternya lagi mau sholat dulu. Ya, saya sholat dulu ya. Saya dokter umum ya teman-teman, bukan dokter hewan segala macam. Dokter umum ini teman-teman janganlah kalian suudon. Oh, dokter umum. Bulan yang suci ini jangan membuat fitnah. Ya minta maaf dulu teman-teman semuanya. Maafin Pak Dokter ya. Ini teman-teman saya kadang memang harus ada klarifikasi begitu. Ya Pak Dokter ya. Silakan lanjut. Saya yakin Pak Dokter ini dokter yang baik. Jadi mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Amin. Amin. Oke, Pak Dokter. Ya. Pak Dokter, ini Pak Dokter, yang saya mau tanyakan tadi di sini kan, tadi saya lanjutin ya, yang kalimat Kang Dito. Jadi kan alam maut itu kan dikuasai oleh iblis ya, Pak Dokter ya, betul nggak? Ya. Ya. Nah itu, jadi penegasan pertanyaannya di sini. Ketika Yesus mati, kenapa dia tidak berhadapan dengan Bapaknya, tapi dia ke alam maut, ketemu iblis dulu gitu? Kenapa bukan ke Bapa tapi ketemu iblis gitu? Karena ada natur dosa itu. Coba mati itu kenapa mati? Mati itu kan karena dosa. Jadi Yesus Mati karena dijadikan dosa. Oke. Sebentar Pak Dokter, mati karena dosa. Iya. Mati karena dosa ya, berarti Yesus ini mati karena dia berdosa. Berarti kalau dijadikan seperti itu, dosa. Ini mohon maaf Pak Dokter, ini saya tegasin di sini. Tadi Pak Dokter bilang mati karena dosa. Berarti benarlah sudah ayat yang mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah ini secara tidak langsung Pak Dokter membenarkan ayatnya. Gitu. Memang ayat itu betul, nggak ada ayat Alkitab yang salah Pak. Nah, oke, lanjut Pak Dokter. Nah, sekarang kenapa dia berhadapan dengan iblis? Berarti karena dia mati karena berdosa. Oke, lanjut, silakan. Bukan mati karena berdosa, mati karena dijadikan dosa. Yesus mati karena dijadikan dosa. Pak. Oke, mati dijadikan berdosa. Berarti benar juga ayat yang sebelumnya kemanusiaannya ya. Gini. Berarti benar juga ayat yang sebelumnya mengatakan orang fasik menjadi persembahan untuk orang benar. Oke ya. Berarti ada beberapa ayat di sini yang secara tidak langsung dokter membenarkan. Oke, lanjut silakan. Iya, semua ayat di Alkitab benar, Pak. Nggak ada yang salah. Oh, berarti benar, pembuatan semua ini benar tentang Yesus. Cuman pemahamannya yang masih keliru. Karena Yesus itu tidak berdosa. Dia yang merupakan firman-Nya Allah menambahkan kodrat manusia menjadi manusia sepenuhnya untuk menjadi korban penebusan. Dijadikan dosa. Ini menarik ini teman-teman. Menjadi manusia sepenuhnya untuk didosakan dan disalibkan, begitu maksudnya? Iya, dijadikan dosa. Dijadikan dosa berarti menjadi manusia sepenuhnya ya. Oke, kita catat di sini menjadi manusia sepenuhnya. Sekarang saya tanya, Yesus Tuhan atau manusia, Pak? Nah, itu yang menjadi jangan sampai keliru. Yesus manusia. Saya nanya, Yesus itu siapa? A, manusia, B, Tuhan. Tidak usah ada penjelasan, Pak. Jawab aja secara tegas. Menurut Bapak Tuhan itu apa? Jangan tak balik nanya. Saya nanya, Pak. Yesus itu A, manusia, B, Tuhan.
Yesus itu manusia yang bergelar Tuhan, Pak. Manusia yang bergelar Tuhan, tapi pada konteksnya, pada auranya, pada konteksnya dia ini manusia atau Tuhan, Pak? Sama kayak Manusia Pak yang Dokter Tuhan. kan? Dia itu Manusia, Bapak, makanya oke. saya tanya, menurut iman Sama kayak Pak Kristen, Dokter ya, berarti Pak Dokter manusia bergelar dokter, betul? Begitu maksudnya? iya, betul. Iya. Oh iya, Iya. udah. Oke. Manusia yang bergelar Tuhan. Selesai. Iya. Berarti ini memang 100% manusia, hanya gelarnya Tuhan, betul? Iya, pribadinya Tuhan. Pribadinya Tuhan, teman-teman. Berarti untuk Bapak sendiri yang selalu Yesus bilang itu siapa itu, Pak? Bapak itu ya Bapak yang dari kodrat keilahian. Gimana? Gimana, Pak? Kontrak keilahian. Memang Bapak ilahi itu ada ya kontrak-kontrak. memang bapaknya Yesus. Kan Yesus kan ada dua kodrat manusia dan kodrat Allah. Kenapa dikatakan kodrat Allah? Karena dia merupakan firman-Nya Bapa itu sendiri. Sebentar, Pak. Jangan belum melebar ke sana. Nanti jadi panjang cerita kita, Pak. Belum soalnya gini, Pak. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan maksudnya. Jadi Bapak ini siapa? Bapaknya Yesus. Oke. Iya. Pak, hati-hati, Pak. Kasihan, Pak. Itu nanti Yusufnya ngamuk loh, Pak. Apa? Lah iya. Kan Yesus dari Nazaret, anak dari Yusuf tukang kayu, Pak. Nah, sekarang Bapak bilang, Iya, betul. bapaknya Yesus, Bapak itu bapaknya Yesus lah. Itu Yusuf kasihan, Pak, ngamuk Pak dia nanti. Iya, secara kemanusiaan dari keturunan Maria. Nah, secara keilahian Yesus itu merupakan firman-Nya Bapa. Makanya dikatakan Yesus itu dua natur, yang merupakan manusia dan menambahkan kodrat manusia, dan dasarnya dia itu pribadinya Allah. Sebentar Pak. Ini kita harus konsisten. Tadi Bapak Dokter bilang Yesus ini kepribadiannya manusia, hanya bergelar Tuhan. Kenapa ini sudah berbicara dua natur, Pak? Natur dengan Karena kepribadian dia beda, Pak. Pribadi itu maksudnya dia itu berasal dari Allah. Awas anak-anak, awas rungkat room. Bang Edi, di mute dulu, Bang. Bang Zulfikar, ini Pak Perangilah ini dokter beneran, asli dokter, Pak. Iya, intinya kita hargai aja. Beliau mengatakan dokter, ya. Oke, kita panggil aja dokter. Ada yang tergelitik ini, Bang Zulfikar. Masalah, aku pengen mendengar cerita Pak Dokter tentang proses janin di dalam kandungan gimana itu. Nah itu, makanya saya mau mengarah ke situ sebenarnya. Iya, lanjut. Oke, gini Pak Dokter, kita lanjut dulu itu. Itu ada titipan dari senior saya ya. Nah ini soalnya saya ini, mohon maaf Pak Dokter, kalau di rumah sakit saya ini cuma ibaratkan cuman asisten Pak, yang panggil pasien, ajak ngobrol pasien Pak, sambil seniornya ini lagi istirahat sejenak Pak. Nah, oke Pak Dokter, lanjut. Nah, di sini, iya kan, dikatakan Maria mengandung selama 9 bulan, betul? Ya, betul. Maria mengandung Yesus selama 9 bulan. Nah, sebelum Maria mengandung, malaikat Jibril datang, jangan takut hai Maria, engkau akan mengandung anak. Iya, betul ya? Gitu Pak. Betul. Iya. Maka melendunglah. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, seorang bayi ketika di dalam rahim, apakah bayi ini proses pembuahannya seperti gimana Pak? Bapak kan dokter umum kan, setidaknya kalau dokter umum kan paham lah, tahu lah. Iya. Proses pembuahan embrio Pak, silakan. Iya, kalau kita secara saintifik itu memang itu ada ilmu alam ya, bahwa memang embrio terjadi karena ada pembuahan dari sel sperma dan sel telur wanita ya. Nah, tetapi kita percaya bahwa dalam iman Kristen itu ada namanya karya Allah atau mujizat, Pak.
mujizat di mana Allah itu memberkati buah rahimnya Maria tanpa perlu proses pembuahan sel sperma dan sel telur dengan melalui karya mujizatnya Allah itu sendiri. Oke. Begitu, Pak. Nah, Karena kan kita ini beragama kan percaya mujizat. Kalau Bang Kucing percaya mujizat gak? Karya Allah. iya, sebentar Pak, kita bahas semua itu. Itu pasti akan kita bahas semua, akan kita lewatin Pak. Tenang, ada pos-posnya Pak, ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, ketika dia di dalam rahim, ada indikasi nggak dia full terkena darah? Iya, darah karena memang manusia, Bang. Enggak, maksudnya ada indikasi nggak bayi ini terkena darah? Ya, darah. Ya manusia kan. Oke. Embrio ya kandungan, ya semua Nah, darah. sekarang yang saya tanyakan, ketika firman Tuhan ini masuk ke dalam perut Maria, bledung gitu. Nah, jadilah pembentukan semacam pembentukan embrio sekalipun tidak ada suntikan dari sel spermanya, betul ya? Kita berbicara Ya, biologi betul, ini, betul, Pak. Berbicara logika, Pak ya. Berbicara logika, berbicara biologi. Intinya di sini Bapak turunkan ego, Bapak turunkan doktrin, kita berbicara logika, Pak ya. Nah, ketika terjadi pembuahan embrio di dalam perut yang sekalipun tidak ada sperma, ya. Oke. Ada kemungkinan nggak bayi Yesus ini terbungkus dengan ari-ari dan darah? Iya, seperti manusia biasa, Bang. Ya manusia Seperti normal. manusia biasa, seperti manusia normal. Oke. Ketika dia melahirkan, apakah dia langsung keluar kayak tembus kayak film Casper begitu, tembus badan begitu, atau keluar dari lubang persalinan, Pak? Dari jalan persalinan? Iya, Bang. Normal, seperti manusia biasa. Kalau seperti itu, sekarang saya tanya ke Pak Dokter, secara logika Pak, apakah ada Tuhan yang lahir dari selangkang seorang perempuan? Iya nggak, yang namanya Tuhan Maha Kuasa, Bang. Kan bisa jadi apa aja, Bang. Apakah Tuhan serendah itu, Pak? Memang menjadi mengosongkan diri, Bang, untuk melayani, merendahkan diri menjadi manusia. Mengosongkan diri. Sekarang kita bicara film Angling Dharma ini, mengosongkan diri ya. Ya, dengarkan. Ya, tapi gini, mengosongkan diri itu, dengarkan. mengosongkan diri menjadi hamba itu maksudnya menjadi manusia, Bang, bukannya gimana-gimana, bukan jangan lagi lain-lain lagi gitu. Mengosongkan diri enggak, itu maksudnya saya belum menjadi bicara manusia. apa-apa. Jangan dulu gregetan, Pak. Paramex masih banyak, tenang. Jangan dulu gregetan, Ya, Pak. siap. Saya tidak bicara apa-apa. Bapak bicara mengosongkan diri, kan saya bilang oke. Saya menerima, sampai saya bilang kita berbicara film Angling Dharma nih. Kalau cerita mengkosongkan diri. Nah, saya kan tidak membantah, Pak, ya. Jadi jangan kejang dulu, Pak. Tenang, ya. Nah, oke, kita berbicara mengosongkan diri. Pak, Bapak, Masya Allah, seniorku. Tepuk tangan. Jadi itu pembuahan itu berapa trimester itu Pak? Kira-kira itu sampai melahirkan Pak? Nggak ada, Bang, trimester karena nggak ada sampai ke situ zaman dulu. Berarti Bapak bukan nggak mengetahui tentang kandungan. Trimester itu 1, 2, dan 3 Pak. Ya, nggak ada di yang kita tulis. Ya udahlah, tertulis trimester. suka-suka Bapak aja lah. Aku kalau ingin dites sekarang Pak, Ya kan, aku katanya- ini nggak punya pendidikan, Kan 9 aku bulan. tamat SD. Tapi kalau masalah itu aku bisa nih ngobrol sama Bapak. Mulai dari Iya, trimester 9 pertama bulan, Bang. apa aja yang terbentuk sampai melahirkan, aku tahu Pak. Gimana? Cocok dengan Al-Quran itu Pak. Tapi yang Iya, aku 9 adu bulan, di Bang. sini Yang cocok kita sama itu- Bible lah gitu loh. Bapak kan Yang kita dokter itu nih. hanya tertulis mengandung 9 bulan. Oh, Oke. itu doang di ilmu kedokteran, di bagian ilmu bagian kandungan cuman gitu doang. Pokoknya ibu ngandung 9 bulan udah gitu melahirkan gitu.
Gini Pak Dokter. Apa yang tertulis di Alkitab aja, Bang. Aku nggak mau bernarasi di luar Oh, Alkitab. apa yang tertulis di Alkitab. Oke, sekarang kalau kita berbicara apa yang tertulis di Alkitab, kita berbicara apa yang tertulis di Alkitab. Sekarang saya tanya, Pak. Proses persalinan itu ada yang pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3 sampai pembukaan lengkap. Betul? Ya. Ya, sampai pembukaan lengkap. Nah, yang saya mau tanyakan, Maria ini mengalami berapa kali pembukaan, Pak? Karena ini anak Tuhan loh yang di dalam perutnya kalau menurut Bapak. Jangan sampai ke situ lah, Bang. Nggak ada di Alkitab itu. Lah, gimana ceritanya? Pak, di sini, Pak, gini Pak ya, kita agak sedikit melenceng. Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, jadi kalau Bapak mau mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, Pak, menggunakan akal budi, Pak, bukan cuma dengan keimanan, Pak. Ya. Jadi dengan akal, Pak. Nah, makanya sekarang saya arahkan Bapak, kita berbicara tentang akal logika, Pak. Ketika sudah Kalau selesai kalau kita berbicara akal, bentar, Bang. Kalau kita berbicara akal, kita percayakan Tuhan kita itu Maha Kuasa, kan? Nah, oke. Benar Kalau nggak? Bapak berbicara Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang mana nih? Tuhan Bapak apa Tuhan Anak, Pak? Karena kan Kristen, Pak. Ya, Tuhan itu hanya gelar. Ya, Allah itu Tuhan. Allah itu kami kan Tuhan. Tritunggal. Mau Bapa, mau Anak, mau Roh Kudus itu Alamak, Tuhan. Ini semua sudah dirangkum, sudah ada Wanes. Bapak udah ini kalau dari tadi yang saya simak, Bapak bercerita ini sudah ada Wanes, sudah ada Enggak. Trinitas, sudah ada Tritunggal, Pak. Ini Bapak borong semua, Pak. Ini one for all. Enggak, saya enggak menganut Oneness, Pak. Saya percaya Yesus itu bukan Bapa. Yesus bukan Bapak, berarti Trinitas, Pak. Astagfirullahaladzim. Gimana ini atau eta Iya, kumaha, saya Pak? tidak menganut. Ini keimanannya gado-gado ini Bang Zul. Oneness, Pak. Iman gado-gado itu namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi Waalaikumsalam. baterainya habis kepental. Ini makanya ganti. Iya, nggak apa-apa. Tapi aku heran, maaf banget ini Bapak dokter ya. Kenapa ya Bapak bisa lulus jadi dokter? Itu aja yang kutanya. Oke, Iya, coba itu kasihan. Gimana, kita gimana, lanjut, gimana? kita lanjut. Pak dokter Iya. gini. Ya. Sekarang yang saya mau tanyakan di sini ya Pak dokter ya. Kita berbicara sama kayak tadi yang saya bilang ya, itu hukum utama dan terutama yang diajarkan oleh Yesus. Bapak percaya Yesus kan? Ya. Oke, berarti kalau Bapak percaya Yesus, Bapak harus mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, yaitu kasihilah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke? Iya. Iya. Kita harus menggunakan akal budi karena kata Yesus, iman tanpa perbuatan dalam kurung kan menggunakan akal. Apa yang kita lakukan kan sesuai dengan Iya, akal betul. kita, enggak? Iman tanpa perbuatan Iya, betul. adalah sia-sia. Jadi kalau hanya diimani, Pak, cuma apa yang tertulis, Pak, tanpa ada pengembangan pemikiran, itu namanya sia-sia. Oke? Iya. Coba aku tanya, yang mana yang nggak masuk akal? Bentar, yang mana nggak masuk akal? Tuhan yang Maha Kuasa Saya kan dari tadi tidak berbicara. berarti Saya tidak berbicara masuk akal dan tidak masuk akal. Saya hanya menyampaikan ke Bapak sebelum kita lanjut diskusi, Pak. Ya, kita menggunakan akal logika, Pak. Karena tadi kan Bapak Oke, berbicara lanjut. apa yang tertulis, Pak. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang begini, Pak, ya. Tadi Bapak bilang Yesus bukan Allah, oke? Ya, bukan. Aku bilang Yesus Oke. nggak begitu. Yesus itu Tuhan dan Allah, seperti pernyataan Rasul Oke. Thomas. Yesus bukan Allah. Oke, 3666 mata memandang di bawah. Yesus bukan Allah. Nah, sekarang Bukan, gelar Babang, ketuhanan. bukan. Gelar. Oke, Yesus sekarang itu saya Tuhan tanya. dan Allah, seperti pernyataan Rasul Thomas. Saya mengaku Yesus itu Tuhan dan Allah. Nah, kalau kita berbicara ke Thomas, Pak, misalnya sini gini, Pak, saya kagetin Bapak. Dor, pasti Bapak
haleluya atau ya Oh Tuhanku. my God. Oh my God. Kan saya bukan haleluya atau Tuhan, Pak. Ngapain Bapak bilang saya Tuhan, gitu kan? Itu kalau di sini, nah, makanya kan saya bilang Pak, kita menggunakan akal logika Pak. Ketika Thomas terkejut, di sini itu kalimat ya Tuhanku dan Allahku itu mengandung kalimat kerja. Karena di dalam Bible semua mengandung kalimat kerja Pak. Nah, kalimat kerja yang disebutkan oleh Thomas ini adalah refleksi ketika dia terkejut. Ya Tuhanku dan Allahku. Oh ternyata Yesus benar bangkit loh. Baru selesai makan ikan goreng. Aduh keceplosan di mulut. Astagfirullahaladzim. Sorry Pak. Sorry Pak. Nah, jadi Gak seperti apa-apa, gak itu apa-apa. Pak. Karena memang kalian kan nggak mengerti. Kalau mengerti pasti kalian jadi Kristen. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini Pak. Justru saya setiap kali ada orang Kristen yang berbicara seperti itu ke saya, Anda kan tidak mengerti, makanya kan Anda tidak jadi Kristen. Makanya saya ketawa. Saya sama Kang Dito ini pasti ketawa kalau dengar kalimat itu, Pak. Iya. Justru kami sudah Coba pernah jadi kalau Kristen, mengerti, Pak, tapi Bapak tidak. benar nggak secara gini. akal sehat? Gini Pak, secara akal logika, Bapak belum pernah jadi Muslim kan? Tapi kami sudah pernah jadi Kristen, Pak. Oh, Bang Kucing pernah jadi Kristen? Iya, ini sebelah saya ini juga, senior saya juga ini pernah jadi Kristen. Nah, kan Maksudnya udah beda kita Pak. udah dibaptis, Masih kita lebih hebat dong Pak. Kita sudah pernah jadi Kristen. Udah pernah dibaptis belum? Mau baptis apa Pak? Baptis percik, baptis selam, apa lagi Pak? Iya terserah dibaptis sakramen baptis yang dilakukan oleh pendeta. Sakramen baptis yang dilakukan oleh pendeta. Ini agak Kang Dito izin ya, ini agak sedikit meloncat ini kayaknya ini. Oke, sakramen baptis. Nah, sekarang sakramen baptis itu untuk apa, Pak? Untuk pernyataan bahwa kita itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pernyataan untuk bukan untuk pembersihan dosa, Pak. Enggak cuman itu. Hah? Enggak cuman itu. Kita menjadi manusia baru dengan formulasi kita mengakui menghadap kepada Tuhan kita bahwa kita mengakui Yesus itu Tuhan kita. Bang Kucing, dia ini Protestan. Dia mana tahu sakramen. Lumen Gentium aja dia nggak tahu karena dia protes. Makanya Gitu. itu belum juga saya tanya Lumen Christum. Nah, bingung kau. Gimana lanjut? Langsung minta lanjut. Oke Pak, sekarang Ya, saya memang tanya. baptis itu mau saya baptis percik, baptis selam, ya itu sama aja untuk menyatakan iman kita gitu. Oh, menyatakan iman kita. Bukankah waktu pernyataan iman itu ditandai dengan tubuh dan darah Kristus, Pak? Itu yang menyatakan iman. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan Ya itu iman sakramen kita. perjamuan kudus, Bang. Nah, itu dia tahu. Perjamuan kudus. Iya. Nah, itu juga bukti iman Bapak, kita. Kenapa Bapak bilang baptis itu yang menyatakan iman? Padahal di sakramen Maha Kudus itu pernyataan iman loh, Pak. Ini kebalik, Pak. Ini sakramen mana ini yang sebenarnya Bapak pahami ini? Itu perintah Yesus yang bilang baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan God Glory Gospel, Pak. Apa? Atau tubuh air dan roh, Pak. Hah? Atau kita mau berbicara teologi di sini. Kalau kita mau berbicara teologi di sini, saya dengan karena memang yang memberi kesaksian di dunia itu kan tubuh air dan roh. Kalau di surga kan Bapa Firman dan Roh. Nah, kan diakui kan tubuh air dan roh kan, tubuh air dan roh, bukan Bapa, Putra dan Roh Kudus, Pak. Iya, itu berbicara yang memberi kesaksian di dunia. Karena kan di dunia itu terdiri dari tubuh air dan roh. Nah, oke. Sekarang saya tanya, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu ya Roh Allah itu sendiri. Roh Allah itu sendiri, sama kayak lagu. Bila Roh Allah ada di dalamku. Nah, betul, begitu? Iya, betul. Oke, sekarang saya tanya, Pak. Bapak bisa bergerak? Bapak bisa bernapas? Iya. Nah, yang memberikan roh itu siapa, Pak?
Yang memberikan ya saya juga punya roh manusia karena memang saya benar-benar manusia. Roh manusia itu yang seperti gimana sih Pak dengan yang dinamakan dengan roh Allah? Itu bingung saya. Kok jadi beda dibeda-bedakan ini roh ini? Kasihan itu yang pakai rok mini. Ya roh kudus roh kudus itu roh Allah itu yang untuk menyertai kita itu tetap menyatu dengan Allah itu sendiri di mana kita melakukan kehendak Allah. Oke, hendaklah kita menciptakan manusia itu seturut dengan gambaran kita. Berarti di sini Bapak menyangkali kalimat itu, Pak. Enggak, justru itu menggambarkan bahwa memang manusia itu seperti Allah. Itulah menyatakan Tritunggal Allah itu dengan manusia. Di dalam diri, bentar. Berarti di dalam diri Bapak Allah yang mempunyai gitu. Di mana Allah mempunyai firman atau pikiran dan juga roh, manusia juga mempunyai pikiran dan juga roh. Nah, berarti di dalam diri Bapak itu ada roh Allah, betul tidak? Iya, kita menerima roh Allah ketika kita sudah dibaptis. Nah, itu tahu. Kenapa masih nanya lagi di dalam lagu? Bila roh Allah ada, ya kan itu masih bimbang itu Pak. Masih nggak tahu itu ada. Karena kita ada menerima roh Allah. Kita menerima roh Allah kalau kita sudah dibaptis, Pak. Kalau kita belum dibaptis, kita nggak menerima roh Allah. Gimana caranya roh Allah itu masuk? Pak, gini Pak. Setahu saya itu manusia itu berroh dan jasmani itu ketika dia pertama kali keluar pecah tangisan pertama kali melihat dunia Pak. Gitu. Itu sudah ada berroh Pak. Ah, itu roh manusia, Bang. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.